Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Utsaimin As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawahu hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini sebadanya kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul ba'ats mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah juga kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-75 ya. Berarti hampir sama dengan kitab Syarah wa Tahlilnya Syekh Ramadan Al-Buti. Dan insyaallah pada malam hari ini kita coba membaca hikmah yang ke-75 ini, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kita coba baca melalui syarah atau penjelasan dari kitab Syarah wa Tahlil karya dari Syekh Ramadan Al-Buti ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Balil arifu man la isyarata lah li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi bi syuhudihi. Ya, rada-rada mengerikan ya banyak hikmahnya. Rada-rada bukan di makom kita, karena memang kan kita jelaskan itu orang yang arif. Mal arifu, bukanlah seseorang yang arif, orang yang kenal dengan Allah. Man, orang, idza asyara, ketika dia isyarat, wajadal haqqo aqraba ilaihi, maka dia akan menemukan Allah dekat dengannya. Dia akan menemukan Allah sangat dekat dengannya, min isyaratihi, dari isyarahnya orang tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan arif atau dinamakan orang arif, orang yang tahu, kenal dengan Allah, ialah man la isyaratalah, orang yang tidak punya isyarah sama sekali. Li fanaihi fi wujudihi, karena dia fana dengan wujud Allah, wa antiwaihi fi syuhudihi, dan dia terhapusnya diri seseorang fi syuhudihi, dalam menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hikmah ini kita coba satu persatu dan kata per kata ya Pak. Yang pertama kita tadi ditemukan membaca kata arif. Arif itu artinya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang ya mungkin orang yang sudah memiliki kemakrifatan kepada Allah. Orang yang arif ini adalah man balagha min tauhidihi lillah. Salah satu syarat menjadi orang arif adalah orang yang mengesahkan Allah, orang yang harus mentauhidkan Allah.
Arti mentauhidkan berarti jangan memusyrikan. Kalau memusyrikan itu apa? Musyrik itu adalah i'tikad dalam hati ghairullah yanfa'u wa yadurru. Selain dari Allah bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madorot. Kalau itu ada di dalam hati kita, maka kita tuh ada sifat kemusyrikannya. Nah, tauhid itu artinya mengesahkan Allah, artinya manfaat dan madorot semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang arif syarat pertama dia harus tauhid kepada Allah, wasiqatihi billah, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal berarti dari setiap ikhtiar yang dia lakukan akhirnya semuanya diserahkan kepada Allah. Entah itu berhasil ataupun gagal, sesuai dengan keinginan atau tidak, semuanya sudah ditawakalkan, pasrahkan akhirnya kepada Allah. Wa tafwidihi ilallah, dan tafwid kepada Allah. Kalau tawakal itu penentuan akhir, kalau dari awal disebutnya tafwid. Maknanya sama-sama kene pasrah, mentawakalkan, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Nah, jadi harus ada tauhidnya, harus ada yakinnya, harus ada tawakalnya, harus ada tafwidnya. Ini syarat arif. Nah, orang yang seperti ini iza balago, ketika sudah sampai satu makom, yang mana satu derajat lah, darajatan tafna fiha iradatuhu fima yuriduhullah, yang mana keinginannya sudah sirna. Dirinya sudah tidak lagi ada keinginan, yang keinginannya ini sudah dileburkan dengan keinginan Allah. Nah, maka orang tersebut disebut arif kamil, orang yang arif sempurna. Kalau kita berdoa, ini biar gampang aja contohnya. Ketika kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, ya Allah berikanlah kami rizki yang luas. Apa yang ada di dalam hati kita, Pak? Hari keinginan kita mapan materi yang banyak. Nah, kalau orang yang arif, keinginannya sudah tidak ada. Ia hanya ingin di dalam dirinya itu irodahnya Allahnya saja. Jadi keinginannya itu sudah dileburkan dengan keinginannya Allah saja. Andaikan dia memilih materi A, tapi Allah ingin memberikan B, nah dia hanya yang ingin B-nya saja. Nah, jadi orang yang sudah meleburkan keinginannya dileburkan ke dalam keinginan atau keirodahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada tujuannya kecuali Allah, gak ada irodahnya kecuali irodah Allah. Luar biasa, Pak. Ini kita ngobrol ke makom yang kita bukannya makomnya di sini lagi, Pak. Ya, kadang-kadang sok bingung ya, tapi itu tidak apa-apa ya, Pak. Karena kita membaca sarah seorang ulama yang mudah-mudahan sing dipasian putuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah kita sampai ke derajat ini, kita sampai ke makom ini ya, Pak. Nah, derajat orang arif yang sempurna itu adalah sampai ketika irodahnya sudah lebur dengan irodah Allah. Wa tantawi bihal asbab tahta sultanihi, sudah lenyap asbab di mata batinnya. Penglihatan batinnya itu asbab-asbab, wasilah-wasilah lenyap. Tahta sultanillahi ta'ala, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak lagi menganggap bahwa asbab itu punya kekuatan, asbab itu punya tapak yang bisa memberikan efek kepada sesuatu. Enggak. Yang dia yakini dalam hati, semua asbab itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Yang dia yakini adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, itu sudah seperti itu hatinya. Tetapi berarti dia meninggalkan asbab atau nanti kita akan bahas. Nah, kemudian watadzubu bihal masudatu bi wajin min suhudillah, seluruh pandangan hatinya tidak ada lagi yang terlihat kecuali yang dilihatnya adalah keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa gini ya, Pak. Kalau sampai ya kita ke derajat ini, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sampai juga kita ke derajat orang yang melihat apapun yang terlihat hanyalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi yang dia alami, baik musibah ataupun nikmat, yang terlihat hanya keagungan. Kalau kita kan dapat nikmat, barulah terasa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat musibah, wah, kadang-kadang heser.
Nah, ketika orang-orang yang sudah arif, rasa musibah dengan rasa nikmat sama, nggak ada bedanya. Kalau kita kan musibah datang sedih, nikmat datang bunga. Ada kene perbedaannya. Padahal musibah dan nikmat sama-sama pemberian Allah. Makanya kenapa orang-orang yang arif itu musibah datang, nikmat datang rasanya sama? Karena yang terlihat bukan musibahnya, bukan nikmatnya, tapi yang terlihat dari pandangan mata hati mereka adalah yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya nanti insyaallah kita akan bacakan dalam kitab syarah ini beberapa contoh, tentunya dari sahabat dan dari Rasulullah, yang ketika datang musibah itu bukan kata-kata keluh kesah yang muncul, bukan kata-kata menghardik yang muncul, tetapi mereka lisannya dipenuhi dengan rasa syukur, bahkan tak pernah satu waktu pun terlewat kecuali hanya dengan senyuman. Luar biasa, ongkoh dapat musibah, ongkoh dapat cobaan, ujian, tapi lisan mereka tak pernah berhenti bersyukur, muka mereka tak pernah berhenti tersenyum. Itu luar biasanya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu orang yang arif, Pak, ya sekali lagi ya Pak ya, orang arif adalah orang yang memiliki kriteria 4 tadi, punya tauhid kepada Allah, yakin kepada Allah, tawakal, pasrah, semuanya tafwid kepada Allah, dan dia sudah sampai kepada derajat di mana keinginannya sudah tidak ada lagi, hanya dia ingin keinginan Allah yang ada di dalam dirinya. Kemudian sampai juga kepada derajat seluruh asbab-asbab itu tidak ada lagi efeknya, semuanya ada di bawah kekuasaan Allah. Kemudian sampai pada derajat seluruh pandangan hatinya yang terlihat adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini disebut arif. Nah, nanti orang arif juga ada beda-beda banyak. Ada arif itu kamil, sempurna. Ada arif itu bidayah, ya awal-awal orang kenal Allah. Bahkan ada yang wusto yang udah mulai tengah-tengah kenal Allah. Nah, yang tadi definisinya adalah orang yang arifnya kamil, sempurna. Walaysa makna zalika ma qad tatawahamuhu min annahu yang qati'u inda idzin anit ta'amul di dunia. Kalau kita perhatikan definisi tadi, seakan-akan orang arif itu nggak lagi ngejar dunia. Terusnya banyak. Oh, mereka sudah nggak meyakini asbab, mereka sudah tidak meyakini lagi wasilah. Yang ada di dalam hati mereka adalah semuanya ada di kekuasaan Allah. Allah mau ya kasih, nggak mau nggak butuh asbab. Nah, sehingga benar nggak pendapat atau pandangan, keyakinan, prasangka bahwa orang arif itu nggak mesti kerja? Oh, salah. Orang arif itu sama kerja. Orang arif itu harus uzlah aja kerja, cicing bae di gunung, ngerem wae di kamar, gak keluar-keluar, uzlah aja kerjanya. Apakah seperti itu yang disebut orang arif? Tidak juga. Dan kita lihat contohnya Rasulullah kerja ya muamalah dunia, muamalah bersama masyarakat sosialnya pun sama. Nah, sehingga apa perbedaannya? Orang arif sama-sama kerja, seperti kita bermuamalah bersama manusia yang lainnya, lakinnahu yata'amalu ma'ad dunya wa asbabiha la yara nafsahu illa ma'allah. Perbedaannya cuma satu, ketika kita mencari dunia, kalau kita mencari dunia, Allahnya hilang. Kalau orang arif mencari dunia, mereka tidak melihat apapun dalam hati kecuali melihat Allah. Sehingga yang ada di dalam hati mereka, bagaimana caranya dunia ini bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya dunia ini bisa menambah ridho Allah kepada mereka. Itu kan perbedaannya dikit pisan. Lamun kita mah belas hilap jeung Allah nanti, lamun terus damel teh engkewe pas maghrib deui ingat nanti, atau nanti pas subuh. Jadi pas berangkat ingat, pas kerja hilap, kayak maghrib ingat deui. Nah, kalau orang yang arif enggak, dia muamalah sama, kerja dagang ada yang dagang, ngejahit ada yang ngejahit, bekerja dengan orang lain ada, mengajar ada, lain-lain ada. Tetapi setiap saat yang mereka lewati bersama Allahnya nggak pernah hilang. Ini yang susahnya, Pak. Kalau 24 jam, andaikan mereka terjaga, semuanya kan ingat kepada Allah. Nah, sehingga kan kalau kita dihitung-hitung dari 24 jam ini, Allah ada di dalam hati kita berapa jam, Pak? Wah, kadang-kadang
Ngukurnya juga bingung Pak, karena kersolat ke Allah hilang. Bingung kadang-kadang ngukurnya. Kersolat ya Allahnya hilang. Ya apalagi kergawe. Nah, masalahnya orang-orang arif itu apapun yang mereka kerjakan semuanya teranggap sebagai ibadah. Muamalah, bekerja ya ibadah, orang perintah Allah. Sholat ya apalagi itu tentu perintah mahdohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya pasti ada Allah di sana. Nah ketika berinteraksi sosial, wahwa yumarisu su'unahu ma'an nas, interaksi sosial, bergaul dengan manusia yang lainnya, la ya'lamu min halihi illa annahu yata'amalu ma'allah. Mereka punya keyakinan, pandangan dalam hati bahwa ketika saya bergaul dengan manusia, seakan-akan ini manusia itu gimana caranya bisa bikin saya semakin diridhoi oleh Allah. Nah sehingga ketika bergaul gak pernah tuh lisannya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang bikin Allah murka. Ketika mereka melihat orang yang kurang mampu, pasti mereka akan membantu, karena membantu orang lain itu akan membuat orang zat yang mereka kasihi, zat yang mereka cintai akan semakin ridho kepada mereka. Nah, ketika berinteraksi sosial, yang ada dalam hati mereka adalah gimana caranya ini manusia, ini makhluk Allah tuh jadi tangga buat saya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang arif. Sehingga kondisi apapun, waktu apapun dan dimanapun keadaan mereka, mereka semuanya melihat Allah. Tujuannya hanya kepada Allah. Perasaan mereka selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hal ini bisa tergambarkan dengan salah satu ungkapan yang pernah keluar dari lisan mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang al-mubasyirina bil jannah, termasuk sahabat yang pasti masuk surga. Dan kita pun diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnah Rasul wa sunnati khulafa'ir ar-rasyidina min ba'di, dan sunnah-sunnah pengganti Rasulullah, salah satunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu wa qablahu wa ba'dahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidaklah saya melihat sesuatu kecuali beserta sesuatu itu ada Allahnya. Sebelum sesuatu itu ada Allah. Setelah sesuatu itu ada Allah. Melihat sesuatu, entah itu ciptaan, entah itu dirinya sendiri. Ketika dia melihat istrinya lah contohnya, dia akan melihat beserta istrinya itu ada Allahnya. Artinya ada perintah Allah di situ. Ada hal yang bisa membuat Allah ridho. Sebelum melihat istrinya sudah ada Allah. Bahkan setelah melihat istrinya ada Allah. Ketika melihat istrinya ada Allah. Kita kan pulang ke rumah lihat istri, Allah ta'ala. Pergi dari rumah, Allah ta'ala. Nah sehingga ya itulah Pak, perbedaan kita. Yang tentu ya jatabi ilaihi mayyasha. Hal-hal yang seperti ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan dari sahabat-sahabat Rasul yatabawwa'una hazihil martabat, semuanya berada di posisi ini, ada di derajat ini, martabat ini. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Fakhrur Razi. Jadi kalau Bapak nanti baca kitab-kitab tafsir, baca-baca kitab-kitab fikih, salah satu ulama juga yang menjadi panutan dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fikih, beliau sampai mengatakan seperti ini, Pak. Kun dzahiron ma'al khalqi, batinan ma'al haqqi. Kamu jadilah orang yang zahirmu bersama makhluk, tapi batinmu tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang-kadang kan kita kalau bareng dengan makhluk, zahir dengan makhluk, hati pun dengan makhluk. Nah kalau kata Imam Fakhrur Razi, enggak. Kalau zahir bersama makhluk, maka batin kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin kita pernah punya prasangka kayak gini, Pak, bahwa di zaman sahabat nggak ada tuh istilah arif-arif, nggak ada tuh istilah pana-pana, nggak ada tuh istilah syuhud dan lain-lainnya.
Benar, nggak ada istilah itu. Karena keadaan mereka udah seperti itu. Sehingga di zaman sahabat tuh nggak ada orang yang perlu membukukan sifat-sifat seperti ini, menjelaskan sifat-sifat seperti ini, karena keadaan sahabat langsung berpatok kepada Rasulullah. Sama halnya dengan Bapak bertanya, sahabat tahu nggak idgham bilaguna? Ya nggak tahu. Tahu nggak sahabat idgham biguna? Ya nggak tahu. Kenapa? Karena sahabat itu tanpa tahu idgham bilaguna, tanpa tahu idgham biguna, orang maca gunah pasti gunah kok. Terus orang ketemu nun atau tanwin ketemu kop pasti diikhfakan kok. Karena memang tabiat mereka sudah seperti itu. Sehingga nggak perlu adanya lagi penyusunan kitab menjelaskan, oh ini nih ilmu tajwid, makhorijul hurufnya kayak gini. Nih kalau kamu nyebutkan huruf ba, nah ini dari syafaten. Huruf mim ini dari syafaten. Kan nggak perlu Bang, karena mereka absahul nutqi bil arabiyah. Mereka tuh orang yang paling fasih ketika mengucapkan bahasa Arab. Mungkin Bapak bertanya, pernah nggak di zaman sahabat ngaji tafsir Jalalain atau tafsirul Mahali, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain? Ya nggak perlu orang tafsirnya langsung ada kok, mufassirnya langsung ada, yaitu Rasulullah. Sedangkan ayatnya pun diturunkan menjelaskan keadaan sahabat. Bagaimana istilah itu muncul, ilmu itu muncul. Nah sehingga ketika zaman-zaman sebada sahabat, sebada tabi'in, barulah istilah-istilah muncul. Tajwid muncul, nahwu sorof muncul. Nahwu sorof kan gak ada Bang. Baru muncul ketika Khalifah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu an jadi khalifah, baru ada muncul ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu bayan, mantik dan lain-lainnya. Nah sehingga kalau mungkin Bapak bertanya, kok ayah arif? Padahal lisan Rasul nggak pernah tuh ngomongin al-arif, nggak. Kok ada syuhud? Kok nggak ada panah? Nah, istilah ini hanya diambil, dibikin oleh para ulama untuk menjelaskan keadaan Rasul yang seperti ini. Keadaan ini diambil, dibuat oleh ulama, istilah ini untuk menjelaskan keadaan Rasul yang seperti ini. Nah, sehingga istilah itu muncul tentu berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sampai sini bisa dipahami dulu untuk masalah arif billah. Tapi udah kelihatan ya Pak ya perbedaan kita antara arif dan kita itu ya baina samawati wal ard ya Pak. Antara langit dan bumi. Langitnya ke 7 ya Pak. Wal an. Nah, tadi pun disebutkan orang yang arif bukanlah orang yang berisyarat. Apa sih isyarat-isyarat, maksud isyarat itu? Kalau isyarat secara bahasa kita apa artinya Pak? Tanda. Ngicep itu kan isyarat. Bahkan kan dalam ilmu fikih itu sukutul mar'ah isyaratun tadulu ala na'am. Kalau ada perempuan ditanya, boleh nggak saya menikahimu? Cici. Itu isyarat dia mau. Sukutul mar'ah tadulu ala na'am ya Pak ya. Kalau ada perempuan diem, itu ya dulu ala na'am. Pasti itu isyarat bahwa itu setuju. Nah, isyarat yang dimaksud dalam ilmu tasawuf beda lagi. Apa isyarat yang dimaksud oleh ilmu tasawuf? Hiya istimbatu asrori tauhid min waqa'iqil kauni wa ahdasihi. Yaitu menemukan atau mengambil rahasia, menemukan rahasia-rahasia tauhid, rahasia-rahasia Allah, diambil, ditemukan dari kejadian-kejadian makhluk, dari kejadian-kejadian alam. Nah nanti diambil pengertian, oh ini tuh isyaratnya ke sini. Nah biar gampang kita cari, kita contohkan Pak. Kalau kita mau contohkan, ketika seseorang mendapatkan musibah, maka yang hadir dalam hati apa Pak? Sedih. Kenapa sedih? Kalau kita malah musibah, apa contoh musibah? Ya kehilangan motor ya atau salah. Tapi mudah-mudahan si nikmat kita masih didawamkan ku Allah. Agar kene wae aya kitunya doa. Nah, nikmat kita sing didawamkan karena memang ada salah satu sunnah kan doa itu, Allahumma la taslub
minna ni'matan an'amta biha alaina. Ya Allah, jangan cabut lagi nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Nah, sehingga andaikan dapat musibahnya, kehilangan sesuatu, apa yang ada di dalam hati? Kecewa. Kenapa kecewa? Nikmat hilang. Ada Allah nggak di situnya? Oh, ada. Kemudian Bapak pikir, kenapa yang musibah? Oh, mungkin Allah mau menegur saya. Da eta bohongan dibere motor tadi pernah dibawa pengajian. Mungkin nikmatnya dicabut agar saya ingat bahwa motor yang dititipkan itu dibawa pengajian, dipakai bekerja, dipakai yang untuk beribadah, dipakai berjamaah dan lain-lain. Dihilangkan oleh Allah, sehingga Allah berikan saya peringatan. Sehingga hilangnya motor itu seakan-akan satu isyarat dari Allah, kamu harus tobat. Laras dah Pak? Laras. Atau mungkin ada orang yang dalam hatinya kayak gini, kenapa ya diberi musibahnya? Oh, mungkin Allah ingin tinggikan derajat saya. Karena gak mungkin orang bisa tinggi derajatnya tanpa melalui ujian, tanpa melalui musibah. Sehingga yang Allah kehendaki dari saya, kayaknya saya harus getol beribadah, saya harus bersyukur dan lain-lain. Nah, sehingga di keadaan pertama yang timbul takut, sehingga dia bertobat. Di keadaan kedua, atas dasar prasangkanya, dia menangkap dari kejadian musibah itu bahwa Allah menginginkan dia untuk apa Pak? Untuk bersyukur, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, yang dimaksud dari isyarat itu adalah seperti ini. Nah, jadi ketika seseorang mampu menangkap isyarat dari Allah dengan melihat apapun keadaan di dirinya ataupun melalui makhluk Allah, asate ibadah sering saya teh, sosial kurang kumaha, da bagus asate. Tapi kok loba nu ngewanya ke saya teh. Kira-kira dalam hati apa yang muncul? Apa mungkin saya kurang gitunya ibadahnya kepada Allah? Nah, sehingga tertangkap dari fenomena itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada dia, kamu kurang ibadahnya, sehingga dikasih musibah. Ditangkapnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat yang berlimpah. Oh, Allah berikan nikmat ke saya yang berlimpah, sepertinya Allah menginginkan saya untuk tetap bersyukur kepadanya. Nah, isyarat-isyarat yang dia tangkap seperti ini, kemudian dia meyakini ketika menangkap isyarat tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan saya. Mendapati Allah sangat dekat dengan saya. Maka orang yang seperti itu belum disebutkan arif yang sempurna. Bisa dipahami Pak? Kaidahnya banyak. Puyang pisannya. Orang yang arif bukanlah disebut orang yang arif sempurna ketika dia bisa mendapatkan, menemukan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah mendapatkan isyarat tersebut dia menyangka bahwa dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya perasaan dekat dengan Allah, membutuhkan isyarat itu. Nah, sehingga orang yang seperti itu belum disebut arif kamil, arif yang sempurna, karena dia masih melihat ada isyaratnya ini. Ketika dikasih nikmat ya kadang-kadang dia senang, ketika dikasih musibah dia sedih dan lain-lainnya. Nah, sehingga perasaannya itu kadang-kadang berubah kepada Allah. Kadang-kadang ada senangnya, kadang-kadang ada sedihnya. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian menyangka, saya dikasih musibah oleh Allah, kayaknya saya itu banyak maksiatnya. Alhamdulillah, nuhun ya Allah, saya masih ditegur, saya tuh masih bisa mendekatkan diri kepadamu. Andaikan Engkau tidak hadirkan perasaan ini di dalam hati, tentu saya akan semakin jauh kepadamu. Nah, punya perasaan seperti itu, bahwa kita dekat dengan Allah karena adanya isyarat dari Allah tersebut, maka itu belum disebutkan arif yang kamil. Kenapa nggak disebut arif kamil? Karena senang itu, sedih itu karena kita masih melihat diri kita sendiri. Senang itu, sedih itu masih melihat kemanfaatan yang kembali untuk diri. Senang dan sedih itu muncul karena sababiah kita masih melihat kepentingan diri kita. Andaikan
kalau kita tidak melihat kepentingan diri, nggak semua mungkin ada rasa takutnya, mungkin ada rasa sedihnya. Contoh kayak gini, Pak. Ketika dikasih musibah, kenapa dikasih musibah? Oh, saya jauh dengan Allah, sehingga rasa sedih, Pak. Kenapa rasa sedih itu muncul? Karena diri saya jadi jauh dengan Allah. Dan perasaan diri saya jauh dari Allah itu kan kemanfaatan dirinya sendiri itu, Pak. Yang kembalinya untuk diri sendiri. Nah, sehingga kurang sempurnanya di situ. Sedangkan orang yang arif itu nggak ada. Kasih nikmat, ente bunga, ente sedih, ente takut. Dikasih musibah, ente bunga, ente sedih, ente takut. Yang hadir di diri mereka adalah kebahagiaan menyaksikan zat yang memberikan kenikmatan dan musibah tersebut. Nah, sebelum lebih panjang, mangga Pak, sambil mengareka, ada pertaruhan dulu atau tidak? Gimana? Belum level jadi nggak dapat. Nggak nyampe. Nah, itulah banyak arif yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau isyarat-isyarat yang dimaksud itu menangkap rahasia Allah dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menangkap rahasia dari makhluk, dari kejadian apapun, nah itu disebutnya isyarat. Dan kemudian ketika kita sudah bisa menangkap isyarat tersebut, kemudian oh, Allah itu dekat ternyata dengan saya. Nah, orang seperti itu belum disebut arif kamil. Karena orang arif kamil itu nggak butuh isyarat. Makanya kan nanti disebutkan orang yang arif nggak butuh isyarat sama sekali untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mereka lihat bukan musibahnya, bukan isyaratnya, bukan makhluknya, bukan ciptaannya. Yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah banyak. Terkadang kita di posisi yang seperti ini menjelaskan orang yang arif itu susah. Nah, biar lebih menangkap lah banyak, menangkap. Kita akan jelaskan salah satu apa yang Rasulullah SAW ucapkan ketika Rasulullah SAW ada dalam sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu hadir, tentu rasa sakitnya kan memilukan, sakit luar biasa. Beberapa hadis, beberapa keterangan ulama menyebutkan seperti dikuliti secara hidup-hidup, atau bahkan ada yang menyebutkan seperti dicakar dengan rantai, dengan besi, dimulai dari kaki bawah sampai ke atas. Tapi ketika naz'ul maut, ketika Rasulullah SAW ada dalam keadaan sakaratul maut, yang keluar dari lisan beliau adalah Allahumma birafiqil a'la, Allahumma birafiqil a'la. Ya Allah, cepat-cepatlah aku dimeninggalkan dan dikumpulkan di rafiqil a'la. Apa itu rafiqul a'la? Tempat para syuhada, solihin, muttaqin, nabiyin berkumpul. Nah, nampak namanya itu nanti rafiqul a'la. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut itu yang keluar tuh Allahumma birafiqil a'la, Allahumma birafiqil a'la. Ya Allah, rafiqul a'la. Ya Allah, rafiqul a'la. Bukan keluh kesah yang datang. Kenapa ketika sakaratul maut rasa sakitnya hilang, rasa sedihnya nggak ada? Karena yang dilihat oleh mata batin, mata hatinya Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin serindunya ke Allah, cintanya kepada Allah, sehingga nggak sabar hoyong gara-gara dipupuskeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin Pak, ada seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Ini mah rada masyhur lah nama sahabatnya. Kemudian waja'ala an-naz'u yatagossahu bisiddatin, pun sakaratul maut. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Saking sakaratul mautnya itu, saking sakitnya itu pingsan. Barang beres dari pingsannya, itu patah ainaihi, buka matanya, qailan sambil berkata, ay rabbi akhnikni khonaqataka fa wa izzatika innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbuka. Ya Allah, ya Tuhanku, cepatlah cekik aku, cepatlah cekik aku, matikan aku. Pawa izzatika, demi kemuliaanmu, Engkau maha tahu bahwa aku sangat merindukanmu. Bagaimana kata-kata seperti itu bisa keluar ketika sakaratul maut?
Saya pernah nyaksikan orang sakaratul maut yang ngejerowoknya ayah, yang bahkan keluar kata-kata kasar pun ya ada, nyeri, pokoknya namanya itu tempat tes diobrolkan ada. Tapi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini yang keluar adalah, ya Allah, cekiklah aku, matikan aku demi kemuliaan-Mu, bahwa sesungguhnya aku sangatlah cinta kepadamu, sangatlah merindukan Engkau. Luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat, Umran bin Husain namanya, Pak. Suatu ketika beliau ini pernah dikunjungi oleh saudaranya, dan kita tahu bahwa Umran bin Husain ini adalah seorang yang asbatahul maradul adol, seseorang yang kena penyakit lumpuh, gak tanggung-tanggung. Beliau lumpuhnya itu salasina aman, 30 tahun. 30 tahun udah lumpuh. Kemudian walam mazarahu akhuhu al-ala marotan. Kemudian ketika dikunjungi oleh saudaranya, maka bakia syafquhu alaihi. Kemudian nangis saudaranya. Nah teuing kaki keayaan. Karena memang badan udah tinggal tulang. Wawahana admuhu, badan sudah tinggal tulang, zabalahmuhu, daging-dagingnya sudah tidak ada, kurus kerempeng. Kemudian apa kata Sayyidina Umran bin Husain? La tabki, wahai saudaraku, la tabki, jangan menangis. Fa inna ahabbahu ilallah ahabbahu ilayya. Aku ridho dengan keadaan ini, karena kalaulah Allah cinta kepadaku dengan keadaan ini, maka aku pun cinta dengan keadaanku yang ini. Itu sahabat Umran bin Husain. Nah itu jadi orang-orang yang soleh itu tidak melihat musibahnya, tidak melihat lagi nikmatnya. Yang mereka lihat adalah zatnya zat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah dan memberikan nikmat. Sehingga yang hadir itu hanyalah Allah. Yang hadir di dalam hati mereka, bagaimana apapun keadaan saya semakin dekat dengan Allah, semakin bisa menambah ridho Allah kepada saya, semakin rindu kepada Allah, semakin ingin bertemu kepada Allah. Sehingga saking bergeloranya perasaan itu di dalam hati, mereka lupa dengan diri sendiri. Apa lupa dengan diri sendiri itu maksudnya? Mereka lupa dengan kepentingan dirinya sendiri. Kan kalau bapak juga gitu, saking nyaahnya ke anak, saking nyaahnya ke istri, rek panas, rek hujan, gak pernah dikeluhkan. Kan gitu kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ya rasanya saya ke anak saya. Apapun yang kita alami, mau dapat uang, gak dapat uang, yang penting anak senang, yang penting istri senang. Nah seperti itulah keadaan seseorang yang lupa terhadap dirinya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gak ada makhluk itu dalam pandangan arti dalam pandangan mereka. Maksud makhluk itu memang gak ada, bukan. Maksud gak ada makhluk dalam pandangan hati mereka itu, gak ada tujuan mereka untuk mencari simpati makhluk. Ya kan kadang-kadang kayak gini, Pak. Kalau kita berteman dengan seseorang, pasti keinginan kita tuh untuk menyenangkan hatinya. Agar apa? Agar orang tersebut berbuat baik juga kepada kita. Makanya ketika nasihat itu rada berat. Nasihatan ulangnya, aduh tapi saya nyeri hati. Nah berarti itu kan terhalang dengan apa, Pak? Dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masih ada kepentingan makhluk di dalam diri kita. Ya kan kadang-kadang kan gitu, Pak. Ada Kanjeng Rasul, sahabat lah, mau pahit, mau enggak, dar-dar gitu. Artinya pahit bagi dirinya, mau nanti dianggap wah sok alim eta majelma teh. Wah, eta masuk bener jalan mati. Enggak ada pengaruh. Yang mereka inginkan hanyalah menambah kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang arif. Maka kalau kita simpulkan lagi, ini sebenarnya panjang, tapi kalau dibaca satu-satu ya repot juga. Hanya saya simpulkan saja. Jadi kalau kita simpulkan lagi, bukanlah disebut orang yang arif sempurna ketika mereka berisyarat, mereka menemukan Allah dekat. Bukan ya Pak ya? Karena orang-orang yang sudah sempurna itu tidak perlu menggunakan isyarat agar bisa mendapatkan Allah dekat dengan mereka. Nah, kenapa orang-orang yang arif itu apa tuh orang arif itu
bal al-arifu man la isaratalah. Orang yang arif, orang yang enggak punya isyarat, orang yang enggak perlu menangkap rahasia sesuatu, karena mereka sudah menyaksikan keagungan Allah. Lipanaihi bi wujudihi, karena mereka sudah panah dengan wujudnya diri sendiri, karena saking cinta kepada Allah. Wantiwaihi bi syuhudihi, dan terhapusnya diri sendiri karena selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau Bapak nanti ada yang nyebutkan panah itu bukan diartikan dia nggak sadar diri, Pak. Jadi mau ngacapruk kaditu bukan. Panah yang dimaksud itu ada tingkatannya. Panah pertama, panah itu artinya lenyap, Pak. Lenyap pertama, lenyapnya seluruh perilaku buruk, baik perilaku dohir maupun batin. Af'al buruk kan banyak yang dilakukan oleh dohir kita ini banyak, semuanya lenyapkan. Batin pun banyak, suudzon, namimah, hasud, hakdu, dan lain-lainnya, semuanya hilangkan. Nah, setelah beres panah sifatnya ini, panahnya terhadap diri sendiri. Maksudnya lenyap diri sendiri itu gimana? Lenyapkan kepentingan diri sendiri, karena yang diudak adalah ridho Allah. Nah, itu yang maksud panah. Jadi bukan berarti panah itu nggak sadar diri, macam burukan itu enggak. Jadi panah itu ya kayak Rasulullah. Maksudnya kayak Rasulullah apa? Diri sendiri ya diludahi, puntennya banyak, dibaledogan dan lain-lainnya nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena yang ada di hati Rasulullah adalah bagaimana saya mendapatkan ridho Allah, bagaimana saya semakin dekat dengan Allah. Nah, kalau itu yang ada di dalam hati, punten nih, pulang dari masjid ayo nyabuk, pulang dari masjid, yang ada di dalam hati Bapak, gimana caranya saya semakin dipikari doa Allah? Apa yang keluar dari doa kita? Pulang dari masjid, ngaji puting-puting, habok, BK bareng. Apa yang kita lakukan? Kalau yang ada di dalam hati kita, bagaimana caranya saya semakin dipikari doa Allah? Oh, cabok deh ya. Lamun itu sekali orang bolak-balik kan karena yang di dalam hati kita yang nggak ada Allahnya. Di dalam hati kita tuh nggak ada tujuan untuk selalu mendekatkan dirinya. Nah, bedanya itu. Kenapa ya Rasulullah diciduhan? Ya mungkin kalau kita tangkap, ya. Kalau kita tangkap, ketika Rasulullah diludahi, yang hadir mungkin dalam hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menambahkan derajatku dengan cara diludahi. Makanya 3 hari lewat, nyiduhan, diteang. Nyiduhan absen kan ketika gitunya ya dicari ke rumahnya. Ya sampai pada akhir ayatnya kan, sampai akhir kisahnya itu kan orang yang meludahi malah masuk Islam. Nah, kenapa akhlak itu bisa keluar dari Rasulullah? Karena ya hatinya Allah, hatinya ridho Allah, hatinya cinta kepada Allah. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan kita termasuk titisan akhlak Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu panginten kesimpulan dari hikmah yang ke-75 ini. Tentu nanti saya juga baca dari Sarah Ibnu Ajibah, baca dari Sarah Ibnu Ibad, Sarah Imam Zarruq dan lain-lain. Satu kitab dengan kitab lainnya itu beda-beda masalahnya. Nah, sehingga nanti ya tentu banyak yang seperti ini nggak mungkin satu penjelasan. Mungkin Bapak bisa lihat-lihat lagi atau belajar lagi tentang syarah dari hikam yang saya atau ilasakan hari ini. Namun sebelum ditutup, mangga Pak, bila ada pertanyaan atau penambahan penjelasan, mangga diaturkan. Yang disebutkan nafsul mutmainnah dalam surat Al-Fajr itu apakah arifin yang kamil itu? Ya, Pak, karena nafsul mutmainnah itu sudah di tingkat kamil. Walaupun memang di atas mutmainnah masih ada lagi nafsu-nafsu yang lainnya. Bahkan ada dalam beberapa kejelasan ulama itu nafsul kamilah namanya. Si nafsunya itu sudah kamilah. Emang nafsu itu ada berapa? Nah, itu udah pernah ya kita jelaskan ya banyak. Saking pernahnya kan saking lamanya silap deh dan mau. Nah, jadi nafsu mutmainnah itu ya udah tentram, Pak. Artinya sudah tentram itu apapun yang berhubungan dengan awamirullah, perintah-perintah Allah, hatinya sudah tentram dengan menerimanya.
Mengerjakan sholat hatinya sudah tentram. Meninggalkan maksiat hatinya sudah tentram. Berinteraksi baik dengan sosialnya hatinya sudah tentram. Apapun perintah Allah, apapun keadaan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada dirinya, hatinya sudah tentram. Itu kan hampir dekat dengan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah sifatnya itu bisa kita lihatlah. Mungkin Bapak termasuk salah satu kekasihnya Allah yang mungkin Bapak sendiri gak sadari. Apa ciri-ciri kekasih Allah? Gak punya rasa takut, gak punya rasa khawatir, dan gak punya rasa sedih. Itu salah satunya. Orang yang gak punya rasa takut, gak punya rasa sedih. Takut terhadap apa? Takut terhadap duniawi. Takut terhadap apa? Takut terhadap makhluk Allah. Takut terhadap apa? Derajat dan lain-lainnya. Gak ada. Dan gak ada pernah rasa sedih. Kenapa mereka gak pernah rasa sedih? Karena pikiran mereka tidak pernah ke belakang. Karena sedih itu datang dari belakang ya namanya. Semua yang mereka lalui semuanya dianggap sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak bertanya nafsul mutmainnah itu posisinya di arif yang mana? Ya tentu itu udah arif dan termasuk arif kamil. Tetapi nanti tingkatannya tentu masih banyak lagi. Ya, itu kadang-kadang kita nerangkan arif, orang lagi can arif ya maksudnya. Tapi Pak Arif ya alhamdulillah lah. Sama, kita semuanya masih sama. Saya masih apa, tidak bisa melihat maknanya gitu ya. Jadi masih melihat saya sendiri gitu. Jadi apa kan ayatnya begitu ya. Oh ya, in ahsantum. Masih melihat semua diri kita. Gitu. Ya. Ya sebenarnya nggak jadi masalah, Pak. Nggak jadi masalah. Artinya kalau saya beribadah, kemudian ibadah kita ini manfaatnya kan untuk diri kita sendiri. Karena Allah saja menyebutkan dalam Al-Quran, kalau kalian berbuat baik, maka kalian kan sejatinya berbuat baik kepada diri sendiri, kan seperti itu Pak. Sehingga kan manfaatnya kan memang kembali untuk kita. Sehingga ibadah saya, sholat saya, yang untuk manfaat diri saya agar masuk surga, agar dapat nikmat Allah nanti di surga. Apakah ini sudah benar? Benar Pak. Ini sudah ikhlas? Ikhlas. Tapi mungkin kita lupa satu hadis Pak, yang ketika Rasulullah SAW itu pernah dimarahi, atau bukan dimarahi, diprotes mungkin, diprotes kira ada kasar deh. Ya mungkin tanda kutip ya Pak ya, oleh istrinya sendiri ketika melihat Rasulullah SAW itu kan membengkak kakinya, kemudian ditanya oleh istrinya, Rasul, sholat ini hebat-hebat deh. Kapan semua surga sudah dibukakan pintunya untukmu, neraka ditutup pintunya rapat-rapat, seluruh dosa dijamin diampuni. Kemudian kenapa masih sholat lebih kabar gitu ya Rasulullah? Saya hendak bersyukur kepada Allah. Nah pertanyaan saya Pak, sholat Rasulullah itu untuk dirinya atau untuk Allah? Sholat yang barat tadi untuk dirinya atau untuk Allah Pak? Kalau untuk dirinya, Rasul kan udah masuk surga. Rasul kan udah di surganya itu bukan, kita mungkin di kampung, tapi kampung jadilah. Di kampungnya mungkin di surga. Rasul di kotanya paling tinggi surganya. Dan pintu neraka sudah tertutup rapat-rapat, tapi masih sholat. Kan pertanyaannya buat apa sholatnya Tuhan? Ya tentu sebagai pengabdian dirinya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah. Nah sehingga di hadis qudsi itu Pak, ya mungkin nanti kita akan bacakan hadis qudsinya. Nanti ketika di lawang surga itu, andaikan Allah Subhanahu wa taala bertanya
kepada kita. Dan tapi saya nggak mengatakan bahwa ibadah sholat hanya mau masuk surga, sholat supaya dapat nikmat dan lain-lain untuk kepentingan diri itu salah, nggak Pak ya. Itu sudah benar sekali dan itu sudah termasuk kategori ikhlas. Asalkan ikhlas itu jangan ada tujuan makhluk di dalamnya ya Pak ya. Adapun untuk diri sendiri nggak jadi masalah. Nah, ketika nanti mau masuk surga orang-orang tuh ditanya oleh Allah. Ketika ditanya tuh pertanyaan kayak gini. Kamu tuh sholat tuh pingin surganya, pingin akunya. Kamu tuh sholat itu, zakat itu, puasa itu pingin masuk ke surgaku atau pingin akunya? Nanti kita jawab itu apa? Dan kebuktiannya mah banyaknya mah sholat kita itu untuk surganya. Tapi udah benar, aku udah benar. Cuma kalau Bapak mau bertanya, ikhlas itu ada tingkatannya enggak? Nah, ikhlas itu ada tingkatannya. Nah, ikhlas yang tertinggi itu adalah ikhlas yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang ketika sholat itu sudah melepaskan kepentingan diri sendiri. Sampai sini bisa dipahami. Atau ngawang-ngawang, kalau masih ngawang-ngawang berlanjut balik mobil apa gitu. Ya, karena memang susah Pak lepasnya Pak, yang seperti itu. Artinya ya karena memang diri kita tuh kan terkadang maunya sholat, maunya ibadah dan lain-lain. Ya karena memang pinginnya diri kita tuh dapat nikmat nanti di akhirat. Bukannya nggak boleh, ya boleh. Dan itu pun sudah termasuk ikhlas. Sehingga perintah Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tetapi dalam Al-Quran juga ada kata mukhlasin. Nah ini bedanya. Ari mukhlisin yang kayak gimana? Mukhlisin itu sholat karena supaya sehat, boleh. Mukhlisin apa? Sholat sambil berharap mudah-mudahan rezeki lancar, boleh. Orang duha kayak gitu. Barang siapa sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat, 2 rakaat, maka nanti rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak berarti Pak saya sholat duha mengamalkan hadis itu Pak? Boleh kan nggak jadi masalah. Nah tetapi kalau orang-orang mukhlas itu sholatnya, ibadahnya emang bentuk-bentuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita semuanya sampai ke derajat tersebut. Cekap Pak komentar. Iya. Manusiawi kan, tapi sedih warga yang dengar sepertinya kan, Rasulullah sendiri juga Menangis. Ini kayak menangis juga. Nah itu bagaimana membedakannya? Nah ya. Jadi ketika kita lihat bahwa orang-orang arif itu zahirnya menangis, kemudian dohirnya tertawa dan lain-lain, ya tetap semuanya pun terhitung ibadah. Karena memang ketika Rasulullah SAW meninggal, apalagi di Amul Hazni ya Pak ya, di tahun-tahun kesedihan, yang mana Sayyidina Abu Thalib, kemudian ya istrinya itu kan sampai-sampai ya anak-anak beliau kan meninggal sebelum menginjak usia balik semuanya. Nah perasaan-perasaan sedih dan lain-lain itu apakah mengganggu kearifan kamil mereka? Kearifan kamil mereka. Nah sedih itu sebenarnya ada. Nah karena memang perasaan sedih itu tertancap di dalam diri seseorang. Senang juga ada. Cuma maksud gak ada sedih, gak ada senang di diri seorang arif, yang mana senang dan sedihnya ini tidak sampai bermaksiat kepada Allah. Sedih dan senangnya tidak bisa menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah mengalir air matanya. Maksiat nggak Pak? Dosa nggak Pak? Maksiat nggak Pak? Terhitung maksiat kalau menyucurkan air mata ketika dia meninggal? Boleh nggak Pak?
Boleh, karena itu manusiawi. Tetapi kesedihan itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk tetap beribadah, tidak menghalangi Rasulullah untuk bersabar, dan tidak menjadikan kesedihan itu Rasulullah SAW sampai-sampai melakukan kemaksiatan dan lain-lainnya. Nah, sehingga kesedihan itu sebenarnya ada, kebungahan itu sebenarnya ada, tetapi yang dimaksud adalah kesedihan dan kebungahan itu tidak akan bisa menghalangi seorang arif beribadah kepada Allah. Atau mungkin kesedihan dan kebungahan seseorang itu tidak mendorong kepada orang arif untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan kesedihan kita berbeda. Kadang-kadang ketika kita dapat musibah sedih. Setelah sedih, ayo tuh sholat, kena sedih. Kita ada gitunya Pak. Berarti kan ada ibadah yang terhenti atau terhalangi gara-gara kesedihan kita. Nah, kalau yang disebutkan Bapak tadi itu hanya sifat normal manusiawi saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kesedihan, kesenangan atau kabunga yang memang tidak menghalangi mereka dari ibadah dan tidak mendorong mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita itu kalau bunga rajin maksiat rajin ibadah, kalau rada-rada sedih, datang musibah, ada ibadahnya ngarada talangke. Jadi rada-rada malas. Ya kan biasanya lagi dalam keadaan normal tahajudan. Ini mendapat musibah, tahajudnya biasa 4 rakaat. Jadi ente sama sekali kadang-kadang. Ya karena memang pernah mengalami seperti itu Pak. Saya dulu itu di pesantren banyak tahadus binihmah. Sehari itu kalau ngapal hampir 1 halaman, 2 halaman. Tapi di mana-mana bekal geus CF. Belum diantar-antar, kabar dari rumah pun belum datang-datang, itu hafalan semuanya kacau. Artinya ada beberapa hal yang mempengaruhi ibadah. Ada yang beberapa hal yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, bagi orang arifin itu enggak berlaku sama sekali. Sampai sini bisa dibahas. Enggak mendorong mereka gitu. Cekap Pak. Enggak perlu diulang lagi Pak. Langsung lewat lagi mingguan payung lewat banyak-banyak. Pamit cekap ditutup ke doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.